Assalamualaikum anak-anak hebat. Kali ini kita akan belajar sumber daya alam di sekitar, materi kelas 4, tema 6, subtema 2 dan 3 muatan IPS. Tensi dasar yang ingin dicapai KD 3.1 dan KD 4.1. Bentang alam di sekitar kita itu ada beraneka ragam, ada dataran tinggi, sawah, sungai, danau, laut, hutan, dan lain-lain. Di masing-masing bentang alam itu mengandung berbagai sumber daya alam. Sebagai contoh, laut. Di laut terdapat sumber daya alam berupa air, aneka hewan laut, rumput laut, minyak bumi, kandungan garam mineral, terumbu karang, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan lingkunganmu? Terdapat sumber daya alam apa di sana? Apakah ada hasil pertanian? Atau mungkin ikan? Atau tanah yang subur, udara yang segar, pemandangan yang indah? Nah, masing-masing daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, sumber daya alam suatu daerah itu yang menggunakan atau memanfaatkan itu terutama adalah masyarakat di sekitar sumber daya alam tersebut. Berikut contoh manfaat sumber daya alam sesuai jenis usaha. Masih ingat? Jenis usaha ada 4, agraris, ekstraktif, industri, dan jasa. Untuk contoh pekerjaan, di jenis usaha agraris itu ada petani. Nah, petani memanfaatkan sumber daya alam berupa tanah, air untuk membudidayakan tanaman sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Kemudian dari jenis usaha ekstraktif, contoh pekerjaannya penambang pasir. Sumber daya alam yang dimanfaatkan pasir. Nah, manfaat sumber daya alam pasir itu apa? Untuk mendapat keuntungan ketika dijual, bisa berguna sebagai bahan bangunan. Kemudian jenis usaha industri. Sebagai contoh pekerjaan di bidang industri itu adalah pengrajin kayu jati atau mebel. Nah, sumber daya alam yang dimanfaatkan kayu jati. Manfaatnya diolah sebagai perabot rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Untuk jenis usaha jasa, contoh pekerjaannya adalah supir truk. Sumber daya alam yang dimanfaatkan solar. Nah, manfaat sumber daya alam tersebut adalah sebagai bahan bakar kendaraan. Hasil sumber daya alam suatu daerah dapat dilihat dari peta tematik atau peta khusus. Apa itu peta tematik? Peta tematik adalah peta yang menggambarkan informasi dengan tema atau kekhasan tertentu. Sebagai contoh, di sini ada peta tematik persebaran hewan di Indonesia. Nah, kita bisa tahu di mana keberadaan burung cendrawasih. Oh, ada di Papua. Kemudian, kalau komodo di mana ya? Oh, komodo ada di Nusa Tenggara Timur. Kemudian kita juga bisa mencari informasi tentang hewan yang lain. Misalnya saja harimau Jawa. Oh, ada di Pulau Jawa dan seterusnya. Kemudian contoh yang peta tematik hasil tambang Indonesia. Dari peta ini kita bisa mencari informasi tentang hasil tambang di Indonesia. Sebagai contoh, kita akan mencari informasi tentang daerah penghasil batu bara. Maka yang kita lakukan adalah dengan melihat bagian legenda peta terlebih dahulu. Legenda ini memuat tanda-tanda atau simbol-simbol yang memperjelas isi peta. Kita lihat simbol dari batu bara seperti ini. Nah, sekarang kita perhatikan di dalam peta tematik tersebut. Ternyata batu bara dihasilkan di daerah Bukit Asam di Sumatera, kemudian ada dari Kalimantan ini, ada dari Kota Baru, dan dari Sungai Brau. Kalian bisa mencari informasi tentang barang tambang yang lain. Caranya sama seperti yang tadi.
kita lihat contoh berikutnya, peta tematik persebaran hasil pertanian Indonesia. Misal kita ingin mencari informasi tentang jagung, daerah penghasil jagung. Kita lihat terlebih dahulu di bagian legenda, simbolnya jagung seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di bagian mana ada simbol jagung. Nah, ternyata daerah penghasil jagung di sini ada Jawa Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Seperti itu. Untuk mengetahui hasil pertanian yang lain, kalian bisa mencari sendiri. Sampai di sini materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.